Pemirsa, siswa-siswi calon Paskibraka bersama pasukan TNI dan Polri melaksanakan latihan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Latihan gladi kotor diikuti sebanyak 76 siswa-siswi calon Paskibraka yang terpilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dari seluruh provinsi di Indonesia. Pasukan gabungan dari TNI Polri hingga pasukan berkuda juga mengikuti gladi kotor dari Silang Monas hingga Istana Merdeka jelang pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Hujan deras tak menyurutkan semangat para calon Paskibraka yang hari ini mengikuti gladi kotor di Istana Merdeka. Sementara itu pengukuhan akan dilaksanakan pada 13 Agustus mendatang dan untuk pembawa baki dan pengerek bendera akan diumumkan tepat pada tanggal 17 Agustus 2025. Ya, untuk melihat seperti apa jalannya persiapan jelang HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Jen Cahyani di sana. Selamat siang Jen, apa saja yang nanti akan ditampilkan pada 17 Agustus mendatang dan seperti apa persiapannya hingga saat ini? Halo Jen. Halo Jen Cahyani, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya, Jen? Ya Jen, apa saja yang nanti akan ditampilkan pada 17 Agustus mendatang dan seperti apa persiapannya? Ya, Syafa dan juga pemirsa, kalau tadi kami amati sejak pagi, memang hari ini dilakukan gladi kotor untuk pengibaran bendera pusaka merah putih dan juga upacara bendera ya yang rangkaiannya akan dilakukan pada saat nanti tanggal 17 Agustus 2025. Dan kalau di belakang saya ini memang baru saja selesai dilakukan gladi kotor. Tadi kalau sejak pagi kami lihat memang dari pasukan baik itu dari Paskibraka atau calon Paskibraka yang akan dikukuhkan pada esok hari tanggal 13 Agustus. Kemudian pasukan dari TNI Polri, mulai dari pasukan berkuda dan semua pasukan yang nantinya bertugas pada tanggal 17 Agustus 2025. Di antaranya untuk rangkaian dari awal yakni pembawa bendera merah putih atau bendera pusaka dari Silang Monas menuju ke Istana Merdeka yang kemudian dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih, kemudian pembacaan teks proklamasi yang hari ini diikuti oleh sebanyak 76 calon Paskibraka terpilih yang sudah dipilih melalui seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang datang yakni siswa-siswi dari seluruh provinsi di Indonesia. Total ada 76 calon Paskibraka yang pada esok hari akan dikukuhkan. Namun Syafa dan juga pemirsa, yang menarik pada hari ini tadi meskipun diguyur hujan deras, latihan atau gladi kotor hari ini tetap berjalan dengan lancar dan juga antusias oleh para siswa-siswi calon Paskibraka dan juga pasukan dari TNI Polri. Sementara itu Syafa dan juga pemirsa, untuk nama-nama calon Paskibraka yang nantinya akan menjadi pembawa baki dan juga pengibar bendera pada 17 Agustus 2025 nantinya akan diumumkan pada hari H, yakni pada tepat 17 Agustus 2025, sehingga saat ini kami masih belum mengetahui siapa nantinya siswa atau siswi yang akan membawa baki ataupun juga yang akan mengibarkan bendera pusaka merah putih pada upacara pengibaran bendera merah putih tanggal 17 Agustus 2025. Dan sementara itu kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya Syafa dan juga pemirsa, apakah nantinya pada esok hari hingga tanggal 16 Agustus 2025 akan dilaksanakan atau dilangsungkan kembali gladi kotor maupun gladi bersih di Istana Merdeka Jakarta. Namun yang pasti pada esok hari pada tanggal 13 Agustus 2025 baru akan dilakukan pengukuhan calon Paskibraka, yakni siswa-siswi terpilih dari
seluruh provinsi di Indonesia, yang kemudian nantinya kami akan mengetahui siapakah pembawa baki dan juga pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 2025. Dan acaranya, rangkaian acara untuk upacara pengibaran bendera merah putih dan juga pembacaan teks proklamasi sepertinya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan kirap pembawaan bendera dari Silang Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta, lalu dilanjutkan untuk upacara di lapangan Istana Merdeka Jakarta, kemudian pengibaran bendera merah putih, kemudian pembacaan naskah teks proklamasi, dan juga untuk jamnya ini juga tepat seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada mulai pukul 8 sampai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Istana Merdeka Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan warga tumpah ruah di alun-alun kota Cilegon, Banten menyaksikan festival budaya yang menampilkan beragam kesenian dari dalam dan luar negeri. Acara ini digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI dengan penampilan seniman lokal berpadu atraksi budaya mancanegara. Ribuan warga memadati alun-alun kota Cilegon untuk menyaksikan festival budaya yang menampilkan kesenian dan budaya dari mancanegara. Pawai diawali dengan iringan seniman lokal yang berpadu dengan penampilan dari Rusia, India, Bulgaria, dan Korea Selatan. Masyarakat tampak antusias mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Para peserta juga mengaku senang ikut berpartisipasi meski harus berpanas-panasan dan berjalan kaki. Selain memberi hiburan, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan masyarakat tentang seni dan kebudayaan. Sangat bangga karena bisa bergabung juga sama delegasi-delegasi luar negeri juga. Sangat-sangat bagus. Karena ini bertukar budaya gitu dari negara-negara luar dan negara Indonesia juga tentunya. Gitu. Serta itu kebanyakan seniman lokal, ya seniman lokal Cilegon, sekolah-sekolah juga, sanggar-sanggar semua, dan juga ada dari negara tetangga ya, ada dari Korea Selatan, ada dari Rusia, Bulgaria, dan India. Alhamdulillah semuanya jadi satu. Perpaduan atraksi budaya Nusantara dan mancanegara ini diharapkan mampu mempererat persahabatan serta memperkaya pengalaman masyarakat di bidang seni. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang warga di Jombang, Jawa Timur membayar pajak dengan uang koin. Hal ini sebagai bentuk protes karena pajak bumi bangunan melonjak hingga 400%. Saya ada pajak beratan yang betul. Fatah Rohim, warga desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah untuk memprotes Kepala Bapenda karena pajak bumi bangunan melonjak hingga 400%. Sebagai bentuk protes, Fatah membayar pajak dengan uang koin 1 galon penuh. Sempat terjadi adu mulut antara Fatah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fatah, pajak tanah dan rumahnya sebelumnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu naik menjadi Rp1.300.000. Adalah bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya Kepala Dinas, ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Kepala Bapenda Jombang, Hartono, menyebut penetapan pajak berdasarkan hasil analisa NJOP yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun ditemukan banyak kesalahan. Jadi gini, karena prosesnya ini nilainya jumlah SPT-nya sangat banyak dan itu tersistem dalam aplikasi, kita tidak bisa melihat satu persatu. Karena apa? Tidak semua naik, semua juga ada yang turun. Nah, dari aplikasi kami kita kesulitan untuk bagaimana menata yang naik. Saat ini Bapenda Jombang membuka layanan perbaikan NJOP bagi warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan.